Baiklah, eh, mungkin tadi ada satu diagram sequence yang terlewat yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Betaria. Oke. Eh, Diagram yang terakhir seharusnya ini ada di urutan kedua, proses lihat katalog. Nah, diagram ini menjelaskan proses ketika pelanggan ingin melihat daftar alat camping yang masih tersedia. Nah, pelanggan membuka menu katalog dari dashboard, kemudian permintaan tersebut diteruskan ke katalog controller yang bertugas untuk mengambil data alat. Nah, katalog controller ini kemudian meminta data pada entiti alat yang terhubung dengan database. Kemudian si database akan mengirimkan data alat yang tersedia pada waktu yang ditentukan. Kemudian data tersebut diteruskan kembali ke katalog controller. Nah, setelah itu sistem menampilkan daftar alat kepada pelanggan sehingga pelanggan dapat melihat informasi alat yang dapat disewa. Baiklah, selanjutnya ada kelas diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Terina. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelas diagram, yang di mana kelas diagram itu menggambarkan struktur objek yang membangun sistem random. Di dalam kelas diagram ini terdapat entitas, boundary class, dan juga control class, yang di mana saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang entity class, yang di mana di dalam agak di ini Nur, jangan di zoom, agak kecil dikit. Yang dimana di entity class ini terdapat 12 kelas utama, yaitu user, pelanggan, admin, kategori, alat, stok alat, pesanan, detail pesanan, pembayaran, pengembalian, denda, dan juga laporan. Jadi di dalam diagram kelas ini ada terdapat 14 relasi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar kelas. Yang pertama di sini ada relasi tersendiri dari inheritance atau generalization, ada aggregation, ada composition, ada association, dan juga dependency. Jadi setiap relasi itu dipilih untuk kebutuhan prosesnya masing-masing. Jadi yang relasi pertama itu ada user dan juga pelanggan, yang dimana menggunakan inheritance atau pewaris. Jadi relasi ini tuh digunakan karena pelanggan merupakan turunan dari user. Jadi pelanggan itu mewarisi atribut dan metode yang dimiliki user seperti nama, username, password, email, nomor telepon, alamat, login, logout, dan juga ubah profil serta ganti password. Karena tidak perlu lagi terjadi pengulangan atribut, maka fungsi yang sama pada kelas pelanggan. Yang kedua yaitu user dengan admin. Di sini menggunakan inheritance juga karena admin merupakan turunan dari user. Relasi selanjutnya yaitu kategori dan juga alat. Di sini menggunakan aggregation karena relasi ini menunjukkan bahwa satu kategori dapat memiliki banyak karena di sini relasi ini menunjukkan bahwa kategori itu dapat memiliki banyak alat. Yang selanjutnya itu relasi keempat yaitu ada alat dan juga stok alat. Di sini menggunakan relasi composition yang dimana relasi ini menunjukkan bahwa data stok sangat bergantung pada data alat. Jadi setiap alat itu memiliki informasi stok yang digunakan untuk mengetahui jumlah alat yang tersedia maupun yang sedang disewa. Relasi selanjutnya yaitu yang kelima, admin dan kategori. Di sini menggunakan relasi asosiasi yang dimana relasi ini menunjukkan bahwa admin itu memiliki tanggung jawab untuk mengelola data kategori. Admin juga dapat menambah, mengubah, maupun menghapus kategori sesuai kebutuhan dari sistem. Relasi yang keenam yaitu antara admin dan juga alat. Di sini menggunakan relasi asosiasi karena relasi ini
menunjukkan admin itu berinteraksi langsung dengan data alat untuk melakukan pengelolaan seperti menambah alat baru, memperbarui informasi alat, maupun menghapus data alat yang sudah digunakan. Yang selanjutnya itu relasi ketujuh, yaitu admin dan juga stok alat. Di sini juga menggunakan asosiasi karena relasi ini menunjukkan bahwa admin itu bertugas untuk mengelola informasi agar jumlah alat yang tersedia itu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang selanjutnya itu yang kedelapan, karena ada admin dan juga pesanan. Di sini menggunakan relasi dependensi, yang dimana relasi ini menunjukkan bahwa admin itu menggunakan data pesanan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti memeriksa transaksi, memverifikasi pesanan, mengubah status pesanan, serta memantau proses penyewaan yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, selanjutnya ada stok alat dan juga pesanan. Di sini menggunakan relasi asosiasi, yang dimana relasi ini itu menunjukkan bahwa setiap transaksi penyewaan harus memperhatikan jumlah stok alat dan juga ketersediaan. Yang selanjutnya ada pesanan dan juga detail pesanan. Di sini menggunakan relasi composition, karena relasi ini tuh menunjukkan bahwa detail pesanan merupakan bagian dari pesanan. Jadi, detail pesanan itu berisi informasi alat yang disewa, jumlah alat yang disewa, serta rincian transaksi lainnya. Jadi, jika suatu saat pesanannya dihapus, maka seluruh detail pesanan yang terkait juga akan ikut dihapus karena tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pesanan. Dan selanjutnya adalah pesanan dan juga pembayaran. Di sini menggunakan relasi asosiasi karena relasi ini menunjukkan bahwa setiap pembayaran itu dilakukan berdasarkan pesanan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi setelah pelanggan melakukan pesanan, pelanggan itu dapat melakukan pembayaran untuk menyelesaikan transaksi penyewaan. Yang selanjutnya ada pesanan dan juga pengembalian. Di sini menggunakan relasi asosiasi, yang dimana relasi ini tuh menunjukkan bahwa proses pengembalian alat itu dilakukan berdasarkan data pesanan yang sebelumnya telah dibuat. Jadi setelah masa sewa selesai, pelanggan itu wajib mengembalikan alat sesuai dengan data yang tercatat pada pesanan tersebut. Yang selanjutnya adalah pengembalian dan juga denda. Jadi di sini menggunakan relasi composition karena relasi ini digunakan karena denda hanya dapat muncul apabila terjadi proses pengembalian. Dan juga pelanggan dikenakan denda karena apabila pelanggan terlambat mengembalikan alat atau terdapat kerusakan pada alat yang telah disewa. Yang selanjutnya yang terakhir itu ke-14, yaitu relasi antara admin dan juga laporan. Di sini menggunakan relasi dependensi karena relasi ini itu menunjukkan bahwa admin menggunakan data laporan untuk melihat informasi mengenai aktivitas penyewaan alat. Jadi melalui laporan ini, admin itu dapat mengetahui bahwa jumlah transaksi, data pembayaran, dan data pengembalian pendapatan itu dibutuhkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem penyewaan alat. Jadi secara keseluruhannya, ke-14 relasi pada kelas diagram ini saling terhubung untuk mendukung proses bisnis penyewaan alat. Mulai dari pengelolaan pengguna, kategori, alat, dan juga stok, hingga proses pesanan, pembayaran, pengembalian, perhitungan denda, serta pembuatan laporan. Dengan adanya relasi tersebut, sistem dapat berjalan secara struktur dan juga data menjadi lebih konsisten dan setiap proses dalam penyewaan alat itu dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan boundary class dan juga control class. Yang dimana, puji dikit Nur. Jadi pada sistem penyewaan alat camping yang kami rancang ini, boundary class ini berfungsi sebagai antarmuka pengguna dengan sistem, sedangkan control class ini berfungsi untuk mengelola logika bisnis dan juga prosesnya di dalam sebuah sistem ini. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan pengguna melalui boundary class akan diteruskan ke control class untuk diproses sebelum data itu disimpan atau ditampilkan kembali ke pengguna. Baik, di sini ada relasi login from ke login control, yang dimana login from ini itu digunakan pelanggan maupun admin untuk memasukkan username, password, dan juga password.
Jadi data tersebut itu diproses ke login control untuk melakukan autentikasi. Jika datanya benar, maka pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai dengan hak aksesnya. Yang selanjutnya ada dashboard pelanggan, yaitu ke booking control. Jadi setelah pelanggan berhasil login, sistem itu menampilkan dashboard pelanggan. Jadi dari halaman ini tuh pelanggan dapat mengakses katalog alat. Jadi melakukan pemesanan, melihat status pesanan, pembayaran maupun pengembalian. Jadi aktivitas ini tuh berkaitan dengan pemesanan akan diteruskan ke booking control untuk diproses. Yang selanjutnya ada katalog from ke booking control. Jadi katalog from itu digunakan untuk menampilkan daftar alat yang tersedia. Jadi saat pelanggan ingin memilih alat yang ingin disewa, jadi data tersebut dikirim ke booking control untuk dicek ketersediaan stok alat. Yang selanjutnya ada booking from ke booking control. Jadi setelah memilih alat, pelanggan tuh ingin mengisi data penyewaan pada booking form. Nah, selanjutnya tuh booking control ini akan memproses pemesanan tersebut eh, dan membuat transaksi penyewaan dan penyimpanan data ke dalam sistem. Jadi yang selanjutnya ada pembayaran from dan ke pembayaran kontrol. Jadi setelah pesanan dibuat tadi, sudah berhasil dibuat, pelanggan itu melakukan pembayaran melalui pembayaran from dengan mengunggah bukti pembayaran. Jadi data tersebut itu kemudian diproses oleh pembayaran kontrol untuk dicatat dan diverifikasi. Selanjutnya ada pengembalian from dan juga ke pengembalian kontrol. Jadi ketika masa sewa berakhir, pelanggan itu melakukan pengembalian alat melalui pengembalian firm. Jadi pengembalian kontrol itu tugasnya itu memproses data pengembalian serta dia tuh menghitung denda apabila terjadi keterlambatan atau kerusakan alat pada penyewaan. Selanjutnya ada dashboard admin ke admin kontrol, di mana setelah admin login, sistem akan menampilkan dashboard admin sesuai pengelolaan sistem. Jadi dari dashboard ini, admin tuh dapat mengelola data alat, kategori, stok alat, data pelanggan, serta memantau transaksi penyewaannya. Jadi semua proses tersebut itu dikelola oleh admin kontrol. Yang terakhir itu ada laporan from ke laporan kontrol. Jadi untuk membutuhkan monitoring dan juga evaluasi, admin itu dapat mengakses laporan from atau permintaan laporan itu diproses oleh laporan kontrol yang akan mengumpulkan data transaksi mulai dari pembayaran, pengembalian untuk menghasilkan laporan yang dibutuhkan. Jadi, boundary class dan juga jadi boundary class itu berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem, sedangkan control class itu berfungsi untuk mengelola seluruh logika bisnis. Jadi keduanya itu bekerja sama untuk mendukung seluruh proses penyewaan alat, mulai dari login, melihat katalog, melakukan pesanan, melakukan pembayaran, ada pengembalian, pengelolaan data oleh admin hingga pembuatan laporan. Baik, selanjutnya di sini kita akan masuk kesimpulan. Berdasarkan Baiklah, kesimpulan dari SKPL ini berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah kami lakukan, sistem RenCam mampu mendukung seluruh proses bisnis rental alat camping secara terintegrasi, mulai dari pengelolaan alat, pemesanan, pembayaran, pengembalian, hingga pembuatan laporan. Penerapan konsep berorientasi objek melalui use case diagram, activity, sequence, dan kelas diagram menghasilkan rancangan sistem yang terstruktur, mudah dipahami, dan siap untuk diimplementasikan pada tahap pengembangan perangkat lunak. Nah, di bagian lampiran ini terdapat interface yang kami rancang untuk aplikasi RenCam-nya. Mulai dari halaman login digunakan sebagai gerbang autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem.
Kemudian halaman katalog digunakan menampilkan daftar alat camping yang tersedia untuk disewa. Kemudian halaman detail alat memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai alat yang dipilih. Kemudian halaman booking digunakan pelanggan untuk melakukan pemesanan alat camping dan halaman pembayaran digunakan untuk menyelesaikan transaksi penyewaan. Interface yang dirancang pada sistem RenCam ini dibuat sederhana, responsif, dan mudah digunakan. Setiap halaman mendukung proses bisnis penyewaan alat camping mulai dari login, pemilihan alat pemesanan hingga pembayaran, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara efektif dan efisien. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok SKS mengenai sistem rental alat camping dalam dokumen SKPL ini. Kami akhiri presentasi.